Makhluk yang masuk ke dalam tubuh keponakan saya itu, dia pernah bilang sama saya, dia cuma takut sama saya. Pernah kencing di pohon waru itu. Saya mendengar kayak banyak suara kerak gitu. Pas saya masuk lagi kemarin kayak ada sosok Batara Karang. Iya, tuh tangannya kayak gitu, tangan lagi. Dalam bentuk makhluk tidak boleh lagi mengikuti keluarga ini. Sholatlah dalam keadaan sihatmu sebelum kau disolatkan. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga, mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya, kita pecahkan dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Kita diundang oleh keluarga Bapak Chandra dan Bapak Ahmad Baban. Jadi ada anggota keluarga dari Bapak Baban yang sakit di luar nalar, yaitu putra dari Pak Chandra ya. Iya. Bisa diceritakan namanya yang sakit siapa Pak? Herudin. Mas Herudin ini umur? Umur 32 tahun. Nah terus beliau ini mengalami sakit apa Pak? Awalnya sih kejang-kejang, seterusnya ya 3 tahun belakangan terakhir ini mengalami kelumpuhan. Nggak bisa jalan? Nggak bisa. Waktu dia mengalami kejang-kejang tuh di usia berapa? Kejang-kejang kayaknya dari usia 11 tahun. Sekarang sudah 32 tahun, berarti kejang-kejangnya itu sudah panjang ya? 20 tahun? Panjang. 24 tahun. Dari kelas 1 SMP. Nah, terus Baru mau masuk kelas 1 SMP. sudah dibawa ke dokter? Sudah dibawa ke dokter itu, seingat saya sih sudah 2 kali saya bawa ke dokter. Yang pertama dokter ke rumah sakit Fatmawati, tapi itu belum masuk ke ruang IGD, tapi baru masuk ke apa sih namanya poliklinik gitu. Nah terus karena memang pada saat itu memang kondisinya masih 90% normal gitu kan. Masih bisa berjalan? Normal sama sekali, ya? normal sama sekali, hanya kejang-kejang aja gitu kan. Nah baru kira-kira tahun berapa ya saya juga lupa tahunnya, itu kondisinya drop. Nah saya bawalah ke rumah sakit Sariasi. Nah di rumah sakit Sariasi itu dirawat sampai 1 minggu. Ternyata di sana itu tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, hanya perubahan perubahan fisiknya aja normal, itu seperti sedia kala, tapi dari diagnosa itu tidak ditemukan penyakit. Karena saya nih sebagai pamannya, saya peduli dengan keponakan saya. Jadi Ini Bapak ini kakaknya Pak Chandra? saya ada kakak ipar. Oh iya. Jadi berarti pakainya istrinya Pak Chandra ini adalah adik kandung saya. Oh gitu. oke, baik. Lalu? Jadi setelah dari rumah sakit ini kita nggak ada diagnosa sakitnya, akhirnya saya sama keluarga sama adik-adik saya sepakat bawalah ke orang-orang yang paham pengobatan alternatif gitu loh. Sudah beberapa kali saya bawa ke pengobatan alternatif itu ya hasilnya juga pertama itu pengobatan alternatif di rumah. Cuma di situ ditemukan seperti seperti orang kerasukan gitu loh. Jadi pembicaraan dia itu udah bukan pembicaraan murni dari dia gitu loh. Yang kerasukan praktisinya, yang ngobatinnya. Jadi ketika Heru ini lagi diobati sama orang alternatif di rumah gitu. Nah, saya nggak ngerti lah namanya orang yang paham itu pengobatannya, metodenya bagaimana. Cuma ketika yang saya tahu bahwa ketika lagi diobatin alternatif itu, jadi suara dia bukan suara aslinya. Jadi suara apakah itu pengikutnya atau apa saya nggak ngerti. Yang disampaikan apa Pak? Yang disampaikan itu yang pernah saya ingat itu adalah merama orang dari jauh kata dia.
Maksudnya Maksudnya, pelaku. jadi ada makhluk masuk yang ke dalam di tubuhnya, tapi dia orang dari jauh kata dia gitu. Terus Dan itu dia nadanya itu kalau sama orang lain, ketika ditanya sama orang-orang yang sedang menyaksikan itu, dia emosi, marah-marah gitu. Makhluk yang masuk ke dalam tubuh keponakan saya itu, dia pernah bilang sama saya, dia cuma takut sama saya. oh gitu. Gitu. Itu yang pernah sering saya dapat. Jadi gue takut, kasarnya ngomongin, gue cuma takut sama lu kata dia gitu. Jadi Itu. dari kesurupan sosok sosoknya takut dengan Bapak ya? Iya, cuma saya tanya kan, saya tanya, kenapa mesti takut sama saya gitu kan? Emang saya siapa? Saya gitu kan. Enggak, gue takut sama lu kayak gitu. Kalau sama yang lain gue nggak takut kata dia gitu. Nah itu akhirnya dengan adanya pembicaraan itu, ya saya punya pemikiran bahwa keponakan saya ini bukan Sakit medis. gitu. Itu yang membuat Bapak mengundang Ya, kami ya untuk ya, jadi saya, ya itulah tujuan saya seperti itu. Jadi dengan mengundang tim Mata Langit ini, ya tujuannya saya kepingin tahu apa sih yang sebenarnya yang terjadi dalam diri keponakan saya gitu. Ini kan biar Bang Lima melihat langsung, bisa nggak kami lihat pasiennya? Ada Oh, di- silakan. Ya, Bang Lima. Biar nanti Bang Lima yang jelaskan ada apa benar ada makhluk yang mengganggu ya. Silakan Pak, Bapak yang duluan. Assalamualaikum. Jadi ini pasiennya di sini. Tapi kalau komunikasi bisa, Mas Herudin ya? Hari ini udah beberapa tahun ke depan ini, Beberapa tahun belakangan ini? ya beberapa tahun belakangan ini Saya duduk nggak ya, bisa Pak. komunikasi. Oh, kok gitu ya? Saya coba ajak bicara ya. Assalamualaikum. Mas Herudin. Salam kenal. Saya Ratna Listi. Coba Bang Lima yang ngomong. Ya. Assalamualaikum. Salam kenal. Jadi dia kayak nggak yang ngelihat tapi hanya Namanya respon siapa lewat ya? mata aja. Namanya siapa Nah ya? ini bisa. Namanya siapa? Herudin. Namanya siapa? Heru. Dia berusaha ngomong Heru. Mas Heru ya. Mas Heru. Sekarang yang dirasakan apa? Sakit di mananya? Oh, Kepala. Astagfirullah. Berarti alhamdulillah bisa komunikasi ini. bisa. Terus apa lagi? Maaf Pak, apakah sebelum sakit berat badannya seperti ini atau ini menyusut? Kalau badannya memang dari awal stabil seperti Oh ini. memang kurus. Kaku, rasanya kaku. Jadi intinya dia ini sebenarnya. Duduk Pak, bisa biar Oh, enggak. suaranya masuk ya. Gimana, Jadi Pak? intinya tuh sebenarnya apa yang kita bicarakan Bisa bangun. bicarakan ke dia, Oh, ya Allah. dia paham, dia mendengar, karena pendengarannya normal. Nah, untuk Ah, bicaranya Cuma karena kesulitan. lidahnya sini udah keluh Pak, udah keluh Mbak, jadi lidahnya sudah ketarik, jadi dia nggak bisa mengeluarkan kata. Oke, Gitu. oke. Jadi sebenarnya apa yang kita omongin dia paham, Maaf paham. Pak, ini selama 3 tahun ini nggak bisa kemana-mana berarti hanya. nggak bisa kemana-mana. Maaf Berbaring. kalau Berbaring. makan dan buang airnya bagaimana? Makan disuapin. Terus kalau buang air Dia makan sendiri nggak bisa. air ya? kita buang air dituntun. bisa? Oh bisa ya? Iya, dipegang Dituntun berdua. pelan-pelan ke kamar mandi bisa? Oh ya oke oke. Berarti nggak perlu pakai pampas ya? Enggak. Oke oke. Dulu Bapak sebelum dia sakit ada pernah mimpi-mimpi apa aja? Itu yang saya terangin itu ya, saya pernah mimpi ya mendapatkan ituan apa kujang itu. Kujang. Apa? Itu sebelum dia sakit? Keris Sunda Tapi ya? dia udah sakit, maksudnya sakit nggak begitu parah, masih biasa. Saya mendapatkan sepasang keris, lalu ya saya kasih ke orang tuh keris. Nah, malamnya emang sebelum saya mendapatkan itu, saya mimpi dikejar-kejar kuda. Tapi ada yang nolongin tuh nenek-nenek. Nggak usah gitu, itu mah nggak boleh katanya. Udah berhenti tuh kuda ngejar-ngejar saya. Nah paginya saya mendapatkan keris itu, sepasang keris itu. Itu mendapatkan nyata kerisnya bukan? Nyata, itu nyata. Di mana nemunya? Masih di sana, masih Enggak di. maksudnya Bapak menjemput kemana? Enggak, saya masih di sana. Tiba-tiba di depan rumah? Depan rumah. Oh, Jadi saya di bawah pot itu. Pas saya angkat itu ada keris itu. tiba-tiba ada keris itu. Apa? Mau nyampein apa? Jadi tadi memang pas ada asa-asa dari sana tadi saya udah mantau tuh. Saya mendengar kayak banyak suara kerak gitu. Saya dengar tadi di daerah sini. Habis itu tadi pas saya masuk kali kemarin, pas saya lihat tadi itu kayak ada sosok Batara Karang gitu. Batara Karang itu makhluk yang bertanya.
Jadi ada dua sosok yang udah terlihat sama saya, yang memang sepertinya memang menempel di badan menguasai dia. Habis itu terlihat lagi kayak ada belut warna putih gitu. Belut, Belut putih. siluman belut baru dengar. Ya, Jarang-jarang ya. Iya, baru dengar. itu terlihat juga sama saya. Terus ada sosok seperti serigala. Jadi dia muncungnya bertaring, matanya merah. Jadi berapa sosok itu saya bilang? Ada empat ya? Ada empat sosok itu yang terlihat. Kalau ular udah jelas ya kayak bapak itu. Ular ini memang ini salah satu ya apa ya kalau saya bilang itu kayak bisa dibilang ini kayak ketua regunya lah gitu. Yang sumber ular ini. Mana yang saya ingin telusuri lagi apa penyebabnya nih kok ada dia gitu. Makhluk itu dari mana asalnya gitu ya? Mana nih makhluknya asalnya gitu. Kayaknya ada satu rahasia yang tersimpan gitu yang memang harus kita ungkap gitu ya. Karena ini memang mengganggu sekali ya, yang bahkan bukan mengganggu lagi dan merusak. Apakah makhluk itu kiriman orang atau warisan dari leluhur? Kalau alam bisawab ya, nanti kita ungkap aja langsung biar lebih jelas lagi gitu. Oke, Bang Lima sudah menarik sosok kepada Agil. Kita akan Assalamualaikum komunikasi. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita komunikasi? Kamu yang di badannya Mas Heru? Siapa kamu? Iya, tangannya kayak tangan Mas Heru. Tuh, tangannya kayak gitu, tangan lagi. Kamu yang di badan Mas Heru ya? Kamu siapa? Ngapain di sini? Sudah berapa lama di badan Mas Heru? Lama Iya, lamanya berapa tahun? ketika di tanah yang lapang itu aku mulai bersamamu. Apa yang dimaksud sebuah lapangan? Ya, ada Apa sebuah lapangan. ada dekat rumah? Jadi dia tadinya waktu masih normal dia main bola di lapangan. Terus? Nah itu di lapangan itu memang tempat saya juga main bola juga. Terus di tanah lapang itu sebelah utara itu ada makam, dan di tanah lapang itu di sebelah selatan kiri itu ada pohon waru tadinya. Ini yang dimaksud apakah tanah Nah itu lapangan itu? pernah kencing di pohon waru itu. Lalu yang terjadi apa setelah dia Ya kalau tadi dia bilang itu di tanah lapang, ya saya berasumsi bahwa itu di lapangan bola itu. Tapi pada saat itu nggak ada kejadian apa-apa habis Belum ada kejadian apa-apa. Coba jelasin apa ada kaitannya dengan cerita Bapak? Tanah lapang, lapangan bola ya. Dan ia pun bermain di waktu seperti sekarang ini. Sore mainnya Pak? Ya. Oh memang benar sore. Oh. Main bola. Lalu Hampir mau nanti. hubungannya apa dengan kamu? Jadi masalahnya apa kalau main bolanya sore kan belum masuk maghrib? Masalah bagi kalian apa gitu? Di saat itu aku mulai mengikutinya Untuk apa kau mengikutinya? dan dia pun mengetahuiku. Mengetahui Iya, untuk apa kau Ia mengikutinya? melihatku dia ada cerita nggak Pak pernah lihat? mengikutinya Kalau dengan tubuh yang besar. Pernah cerita nggak pernah lihat sosok besar? ya Oh ya pernah. di rumah. Oh. Di rumah itu, di rumah saya selalu, walaupun saya nggak ngelihat, tapi itu cerita dari orang tua saya dan cerita dia sendiri, Heru sendiri itu selalu ketika dia mau kejang itu ada tubuh besar di rumah. Maaf waktu kecil tinggal sama Bapak? Memang Mas saya kan, jadi kan ini kan keluarga, ini satu Oh rumah satu kan rumah. Oh iya iya oke oke. Lalu bukan di sini rumahnya tapi di Jakarta. di Jakarta. Sudah waktunya Sudah waktunya. Nah, waktunya apa? aku harus mengikut. Kenapa memangnya ada yang nyuruh? Siapa yang suruh? Untuk apa mengikut? Sakit atau berpisah. Itulah yang terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu, Bang? Apa hubungannya kata-kata itu? Dalam garis itu
perpisahan yang dialami atau sebuah penyakit yang akan terus memasuki aliran darah itu. Jadi pilihannya kalau nggak dibuat sakit, Mas Heru dibuat berpisah. Dengan siapa berpisah? Aliran garis itu Nah, kaitannya berarti apa dengan leluhur kok bilangnya garis? Garis apa ini? Ayo biar jelas ya. N. H. H ya. Heru. nama wanita. Wanita. Oh, apa hubungannya wanita itu dengan Mas Heru? I. Mamanya namanya Ida. siapa? Hamidah. 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 Panggilannya Ida. Oke. Ada H, ada I kan? Itu berarti? ibunya siapa? Ibunya. Istri saya. Oh, Tadi istrinya ini Pak H. Chandra. Iya berarti H dan I, mengandung H dan I. Apa Apa kaitan hubungannya? dengan perempuan yang ada H dan I-nya itu? Tiang wanita Mm-mm. akan mengalami perpisahan atau buah penyakit. Saya baru ngerti. Maaf, sekarang. Saya baru ngerti. istrinya Bapak ada? Apa itu? Ibu Hamidahnya? Bukan saya. Oh ini ibunya Mas Heru. Iya, coba tolong. Coba Ibu boleh Bu, kalau Ibu ikut nanya-nanya sini Bu. Dekat Bapak tuh. Gimana? Ini Ibu Hamidahnya ada nih. Biar jelas. Di garis itu akan selalu terjadi perpisahan atau sebuah kekurangan dalam tubuh. Maaf, keluarga ada yang rumah tangganya nggak baik. Alhamdulillah baik semua. Baik semua. Iya alhamdulillah. Maksudnya apa nih, Om? Perpisahan, perceraian atau kematian Dari salah satu keluarga orang tua Heru atau dari keluarga lain? dari orang terdahulunya Oh terdahulu. seperti ibu. Ibu saya. Ya, sudah ada yang nyuruh apa gimana? Maksudnya ibunya Yang apa? ibu saya. Heeh. Ibu saya. Masih ada ibunya Ibu? Ada. Oh. Kenapa ibunya? Apa yang terjadi dengan ibu saya? Apa yang ia alami Ibunya Bapak sehat? Ada, masih alhamdulillah. Ya tapi sehat ya? Sehat. Oh sehat-sehat aja tuh. perpisahan atau sebuah penyakit yang dialami Berarti ini ada kaitannya dengan keluarga ibu saya. akan mengalami perpisahan dan sebuah penyakit. Jika tak mengalami perpisahan, maka akan mengalami satu penyakit. Oh. Itu yang terjadi. Ini kan kita pengen mengungkap ya Pak. Kalau bisa saya harap Bapak dan semua siap mendengar ya apapun Iya. berita yang akan kita dapatkan nanti ya. Ibumu pun tak mengalami sebuah penyakit, tapi apakah mengalami sebuah perpisahan? Kalau sebuah perpisahan ya itu sudah terjadi ya. Oh memang iya. Nah itu dia Sudah terjadi. yang Jadi pengen dikonfirmasi. memang orang tua saya sekarang tinggal sendiri ya. Udah umur 90-an. Iya iya. Yang dimaksud dengan perpisahan itu Meninggal. dengan perpisahan dengan suami ibu saya atau perpisahan antara ibu saya dengan anaknya. Perpisahan satu kekasih menjadi, Perceraian Pak maksudnya itu. Kekasih. walaupun bukan perceraian, tapi dengan kematian. Oh ditinggal sama. Udah. Oh iya. Udah meninggal. Mm-mm. Memang kalau dari cerita ini Makhluk saya ada sedikit kesinambungan ke situ. Kalau tadi dia katakan selalu mengatakan kalau garis perpisahan atau Penyakit. penyakit. Nah, perpisahan ini kan tadi faktornya kan saya nggak tahu apakah perpisahan dengan perceraian atau perpisahan dengan kematian kan gitu ya. Yang penting perpisahan Tapi ya. kenyataannya yang saya dapat adalah itu perpisahan dengan jadi itu bukan dibilang perceraian murni pun juga enggak. Tapi yang jelas pisah gitu. Jadi jelas pisah. Bilang aja gitu intinya. Iya, gitu. Ya, hubungannya apa kalau tidak ada kejadian sakit atau berpisah? Kan tadi dua nih alternatifnya. Iya, Kalau tidak sakit, Berpisah. maka akan berpisah. berpisah. Jadi tujuan setan ini nih begitu. Heeh. Dia bilang tadi. Berarti kan ada sebabnya yang membuat itu sakit atau berpisah. Berarti ada sihir yang bermain. Nah itu Nah, dia. sekarang pertanyaan saya, sihir itu siapa yang buat?
yang ngirim. Atau ada sesuatu apa yang membuat seperti ada kekuatan negatif yang terus mengikuti keluarga ini? Manusia semua ini ulah manusia Iya, ulah yang manusia tapi bekerja sama tanpa dengan dia kamu. Gitu. sadari. Aku tak ingin membuka itu. Buka, Buka harus lah. buka. Ini menjadi misteri yang harus dipecahkan hari ini juga, nggak boleh ditutupin lagi. Karena sudah sangat mengganggu ini. Biar kami tahu semua. Udah siap kami mendengarkan apapun. Kami siap yang mendengarkannya. disampaikan. Walaupun pahit ya Bukan Pak ya. kita yang nggak siap mendengarkan, dia Iya. nggak siap mengatakan. Oh gitu. Ini menjaga soalnya kan dibungkus sama dia Kenapa? bertahun-tahun supaya nggak kita ketahui. Kenapa Kenapa? Ada yang ibumu itu selalu menderita? Ya, saya akuin kalau orang tua saya menderita, iya. hatinya Yang bapak rasakan apa? Ekonominya. Terhadap ibu gitu, batinnya. Ia menderita bukan karena tak mampu, berarti bukan karena masalah ekonomi. bukan karena masalah dengan kecukupan atau tidak kecukupan, Iya, tapi sebuah hati hati yang menderita. Kenapa begitu? karena kami menginginkan satu hubungan yang dihalalkan agar tercerai-berai, Jahat dong kamu berarti. agar ada kebahagiaan dalam batin, dalam hati yang akan menimbulkan suatu keributan Berarti ibunya menderita tuh ulah kamu. dari pernikahan yang awal sampai akhir tak ada Ada apa? rasa ketenangan dalam hatinya, dalam batinnya, Apa yang lalu menyebabkan? derita. Iya, yang menyebabkan itu apa? Yang menyebabkan itu apa? Terus apa kaitannya dengan penyakit Mas Heru? Yang jelas Dan ibumu pun menjadi korban. Aku tak ingin membuka semua itu. Tolong dibuka semua. Saya minta dibuka, saya sebagai Ini anaknya. menyangkut manusia. Sebelum ibumu bahkan kakekmu, silakan kau cari kakekmu dari ibumu. Keluarganya mengalami hal yang sama. Maaf Pak, dari cerita-cerita yang sudah terdahulu, apa mengalami ada yang sakit seperti Mas Heru? Ya tadi saya bilang, memang hampir seluruh. Dari jalur ibumu. Ya, memang dari jalur ibu saya, saudara-saudaranya semua itu 99% salah satu anaknya itu pasti menderita seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang tubuhnya lumer, Lumer itu maksudnya enggak seperti nggak punya tulang. Oh, Seperti nggak punya tulang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang idiot, ada yang benar-benar 100% kehilangan ingatan. tapi sampai sekarang orangnya Masih ada, anak-anak itu masih ada. usianya udah pada Udah dewasa Dewasa semua. semua? Udah dewasa semua. Bahkan lebih tua dari ini ada. Seperti melakukan pernikahan sesama saudara. pernikahan sama saudara itu kan suka kadang-kadang cacat anaknya. anaknya Iya, Kan mengalami nggak boleh ya, makanya nggak boleh. Iya, iya, iya. Jadi perumpamaannya seperti itu kan. perumpamaannya. Iya. Maka itu aku tak ingin membuka semua itu. Tuh, harus dibuka biar bisa diputuskan. Kalau enggak ntar turun-turun terus kasihan dong. Bisa nggak kalau dibuka, saya sebagai cucu dari kakek saya dengan 100% ikhlas untuk mendengarkan. Dan kalau memang ada bisa dicarikan solusi dengan keikhlasan hati, insya Allah saya akan mencarikan solusi. Tapi dengan catatan, bisa nggak kalau semua itu dibuka pada hari ini, biar saya sebagai garis keturunan yang kedua, biar saya tahu. Apa yang membuat kamu berat menyampaikan? Silakan kau putus hubungan kami dengan jalurmu. Tapi aku tak ingin membuka semua itu. Kenapa? Kenapa nggak dibuka? Kan buat pembelajaran kita dong. Biar kami tahu lah. Lebih baik aku meninggalkan raga itu daripada aku berbicara tentang semua itu. Oh, kamu memilih meninggalkan raganya Mas Heru. Ya bagus, itu yang kami harapkan.
Biar Iya. nggak ganggu ya kan? Iya, yang kami harapkan itu. Tapi masih ada aku yang lain. Oh, banyak berarti makhluknya bukan dari satu. Urusannya sama saya. Karena leluhurmu dulu, jika bukan karena kami, ia tak akan menjadi manusia terpandang. Yang tadi Memang saya ceritakan. leluhur Bapak dulu seorang apa? Yang tadi saya ceritakan. Orang Bahwa kakek saya itu ulama besar. Kakek saya ulama besar. Ibu. Ya, Dari pihak ibu. dari pihak ibu. terpandang ya zaman dulu. Urusannya apa gitu? Udah meninggal tapi. Sudah lama, tahun 75 ini. Terus urusannya apa? Kau tahu, sebelum kakekmu, bahkan sebuah besi yang tajam pun tak dapat melukainya. Gak bisa dibacok, apa tajam tuh. Kalau dari hasil komunikasi kita yang sekarang, saya sedikit banyaknya sudah memahami apa yang diceritakan kepada saya bahwa itu menyangkut garis keturunan dari kakek saya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanya sama Mbah atau siapa Eyang ini? Kalau dilihat dari hasil cerita, Eyang ini adalah lebih tua daripada kakek saya. Saya mengakui bahwa kakek saya itu adalah orang terpandang tadinya. Saya mengakui itu, tapi saya sebagai cucu dari kakek saya ingin tahu kira-kira yang ini siapa? S, mengandung huruf S. Emang nama ini siapa? Kalau yang saya, kakek saya Haji apa? Haji panggilannya Haji Tapi nama aslinya? bin Haji. Nah itu? Dan mungkin orang tuanya. Nah, ini ada S-nya itu. Apakah kakek ini Haji? Manusia sebelum kakekmu. Bener pak. Bener aja. Mungkin orang Terus tua yang lagi berarti. orang tuanya kakek Di saya. atasnya lagi. Iya Haji itu kakeknya bapak. Bapaknya kakek saya. Itu sampai berapa turunan itu perjanjiannya tuh? Selama kami tak terputus Selama belum ada yang memutuskan. batas. Tanpa batas. Soalnya kan yang kami tahu kalau perjanjian itu tuh sampai 7 turunan ya. Turunan ke-8 putus sendiri. Ternyata enggak ya. Berarti kalau ini nggak diputus nanti akan keturunan ke-5, ke-6, ke-7 akan masih seperti mau itu. lagi. Ya udah kalau gitu, yang makasih ya sudah beri informasi. Tapi nanti ya kalau dipisahkan ikhlas ya, sudah rela ya. Silakan kau mengucapkan, memutuskan perjanjian ini. Oh, Apa itu yang harus bapak. harus saya? Waktu itu yang diobatin kan bilangnya hanya takut sama bapak ya. Ya artinya mulai hari ini, detik ini, saya sebagai saksi dari Bapak, siapa namanya? Salaman Ahmad Kak. Baban. Salaman Kak. Bapak Ahmad, bahwasanya segala bentuk makhluk yang berefek merugikan, merusak anak cucu keturunan dari keluarga Bapak Ahmad Baban. Baban. Ahmad, Ahmad Ahmad Baban. Ahmad Baban, semua harus tidak boleh lagi mengikuti keluarga ini. Jadi Jadi benar-benar berputus hari ini. Bisa meninggalkannya, tapi aku tak menjamin makhluk lain. untuk yang lain. Ya, nanti yang lain Nanti yang urusan lain sama urusan saya. Panglima. Berarti artinya mulai sekarang ikatan perjanjian sudah putus ya. Yang dengan yang lain nanti urusan Panglima. Ya nggak boleh di badan Mas Heru lagi ya. Dan tak mudah mengembalikan saraf-saraf itu kembali. Ya, udah kena fisik. Udah kena ke fisik, udah kena ke saraf, jadi susah mengembalikan. Yang penting jangan ada yang Harus bersih, harus steril. harus bersih badannya dari makhluk gaib gitu. Jangan ada makhluk yang masih menempel. Gitu aja ya Pak ya. Kalau Iya, soal fisik iya. ya itu nanti Salam. kita ikhtiarkan. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini dengan siapa ya? Jaga, Kenapa dengan ibu saya? jagalah baik-baik. Insya Allah Bu. Insya Allah. Kasihan dia. Iya. Oh namanya Ibu. Sejak dulu menderita Iya. dan kau pun menderita. Iya benar. Kau dipisahkan dari saudaramu sendiri.
Ibumu tidak pernah tenang dalam rumah tangganya. Sejak awal pernikahannya, ke-1, ke-2, 3, semuanya benar-benar menguji kesabaran ibu. Ya. Sampai akhirnya di usia tua ibumu sudah tidak dapat mengingat kembali Benar, Pak. masa lalunya. Apa ya Pak? Ibu saya udah Sudah saya kehilangan katakan memorinya. sudah pikun. Sudah hampir 100 tahun Ya. Usianya. usia ibumu. Saya sebagai Assalamualaikum, wahai anak muda Ya. Panglima Langit. Semua kejadian ini benar-benar menjadi pembelajaran untuk kita. Jangan menyalahkan siapapun karena pembelajaran bagi kita. Ingat apa yang sudah dicantumkan di sebuah ayat bahwa istrimu, harta benda, dan anak-anakmu adalah ujian bagi. Sehebat apapun laki-laki yang soleh, 3 hal itu yang akan menjadi ujian terbesarnya. Tanggung jawab dia. kakek saya. Ini kakek. Maaf, Mbak. Saya mau nanya, apakah Mbak Engkong atau kakek saya, Kong Haji? Saya cucu kesayangan kakek. Saya ingat kakek. Apakah kayak Waktu bicara masih yang saya seperti kecil, Sedih. saya selalu dibawa-bawa sama kakek. Karena kau tidak mendapatkan kasih sayang seorang. gitu ya. Makasih, Kak. Kau belajar menjadi seorang laki-laki dewasa yang baik. Ilmu agama sebagai warisan untukmu. Ingatlah, sehebat apapun 3 hal itu yang akan Chandra. Pak Chandra, dipanggil Pak. Sini Pak. Ini engkong nih Pak. Pak geser sini Pak. Nah saya mundur nanti. Kau adalah penanggung jawab dari amanah yang sudah Allah berikan kepada Heri. anakmu. Adalah tanggung jawabmu. Karena anak tak lepas juga dari perjalanan orang tua. Kau pun jauh dalam perjalananmu memasuki dunia bangsa yang tidak terlihat oleh kasat mata. Maksudnya? Kau pun mengenal dunia yang tak terlihat. Maksudnya alam gaib itu Pak. Bapak pernah dapat apa tuh ceritaan Pak? Engkong. Ya ada juga sih saya. Kau mempelajari sesuatu yang kau pelajari dari kehidupan dunia ini. Keterkaitan ini semua sudah menyatu. Jadi tidak hanya kita kembali kepada siapa yang mendapatkannya. Aku tak mau membuka semua. Yang harus kita ingat, apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Allah sudah berikan keadaan ini. Lalu bagaimana kita? Apakah kita harus terus mundur ke belakang? Itu bukan jalan keluar. Jalan ke belakang untuk kita bersihkan. Itu pesanku. Bersihkan dirimu. Perbaiki keimananmu, ketakwaanmu. Keluarga kita memang berat amat. Iya, Kak. Tapi disinilah letaknya. Kita banyak mengambil ilmu yang bermanfaat. Untuk apa? Mempertajam lagi keimanan kita atas kekuasaannya. Yang sehat bisa tiba-tiba menjadi sakit. Yang hidup bisa tiba-tiba innalillahi. Yang sakit belum tentu segera kembali. Semua menjadi bekal kita. Yang jelas, Ahmad, tugasmu sudah kau jalankan. Menjaga keluargamu dengan baik. Ingat, Ahmad, utamakan istrimu, anakmu,
kelemahan leluhurmu jatuh kepada wanita, maka ibumu kelemahannya adalah dalam rumah tangganya. Inilah yang terjadi. Ketenangan rumah tangga adalah sehatnya anak di dalam rumah tangga itu. Keluargamu benar-benar terkena sihir pada waktu itu. Dari siapa, Kek? Sihir dari mana, Kek? Memang saya pernah dengar. Dari wanita, terutama pada masa itu. Kau tahu, kau dari keluarga yang besar, baik dari keluarga intimu maupun dari leluhurmu. Kau tahu maksudku? Bapak Prabu. Belum paham Sudah. saya, Kek. Ini kalau kakek menanyakan leluhur, ini bukan kakek. Ini siapa? Dengarkan dulu. Iya. Kau mengenal kakekmu, pasti kau tahu. Dia dikenal di mana-mana Betul. dengan keadaannya yang alhamdulillah makmur pada saat itu. Iya. Banyak orang yang ingin mendekatinya. Betul. Kau tahu maksudku? Tahu. Paham. Ingatlah. Kembali kepada awal perkataanku. Kelemahan seorang laki-laki ada 3. Wanita, harta, juga tahta. Ini tidak bisa disalahkan bangsaku. Tidak bisa juga menyalahkan leluhurmu. Sudah kukatakan, anak tanggung jawab orang tuanya. Kau, Chandra, pasti tahu yang kumaksudkan bersihkan dirimu. Kau banyak perjalananmu di masa itu. Paham ya Pak? Yang penting Bapak Tidak Prabu. usah membuka, karena setiap makhluk mempunyai masa lalu. Anakmu anak yang baik. Dia terkena pada masa peralihan balik waktu itu. 11 tahun. 11 tahun. Jadi Mm-mm. itulah pada masa di mana dia harus kena. Apa benar di lapangan itu? Ya, Apa benar gara-gara dia pipis sembarangan? itu hanya jalannya sebagai kelemahannya. Ingat, makhluk halus yang jahat menunggangi kelemahan manusia agar dia melakukan kesalahan. Berarti harus hati-hati ya. Maka itu sebagai pembelajarannya. Karena pohon itu memang ditunggu oleh sosok yang berkuasa di wilayah itu. Apa boleh saya tahu itu pohon waru? Ya, Pohon waru Iya betul Pak. di pinggir lapangan. karena dia membuang air seni setelah dia selesai bermain bola. Menjelang maghrib ya? Iya Pak betul. Dan setelah itu malamnya dia langsung panas. Oh iya Pak. Dan dia ketakutan. Dia diikuti oleh Langsung kejang. makhluk itu. Kejang Yang pintu pertama besar kali itu, itu. Mbak? Ya, Awal mula kejang ya saat itu Bu ya? dan itulah mencari celah kelemahan sebenarnya. Dan mengenai huru hara di rumahmu, Rumah saya. dia dari Jawa Barat. Ada pelaku sihir. Pelaku sihir dari Jawa Barat. Dari benda yang berpasangan tadi. Karena ibumu, kau tahu siapa orang Jawa Barat itu. Orangnya sudah nggak ada ya? Apakah Yang pernah juga yang pernah berribut denganmu. ribut dengan saya? Karena kau melindungi saudaramu. Tapi yang nemu kujang sepasang itu Bapak ya? Apakah yang selama ini nyakitin saya? Ya, Tapi sudah tak ada orang. iya, udah meninggal. Kau sudah mengerti bukan? Itulah ular-ular yang ada di rumahmu. Apa nemu ular di rumah? Sering kali. Oh, tadi belum diceritakan. Setiap hari. Jadi sering. Karena ada sihir di rumah itu. Iya iya. Kenapa ibumu tidak tumbang? Iya. Karena ibumu mempunyai perlindungan doa. Kalaupun dia disakiti, dia tidak pernah tumbang. Dan kau,
terlihat kuat, tetapi batinmu menjerit. Kau anak yang berbakti terhadap orang tua. Semua takdir ini bukan jahat terhadap kalian. Justru keadaan ini adalah suatu kebaikan untuk kalian. Ada rahmat di balik kesabaran. Ada pahala yang selalu ada di antara kalian. Jangan salahkan leluhur kalian. Perbaiki diri kita. Karena semua keterkaitan ini sudah menjadi suratan takdir bagi kalian yang mendapatinya. Boleh saya nanya, Mbak? Kedepannya apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik lagi untuk keluarga dan orang tua saya? Sabar dan sholat sebagai penolong. Tidak ada yang bisa menolong. Sholatlah dalam keadaan sedihmu. Sholatlah dalam keadaan senangmu. Sholatlah dalam keadaan sakitmu. Sholatlah dalam keadaan sihatmu sebelum kau disolatkan. Kau benar-benar menyayangi keponakanmu itu. Maka itu Allah menguji. Kau menyayangi, tetapi Allah sangat mencintainya. Allah menyayangi orang tuanya sampai akhirnya dia diberikan keadaan itu. Agar apa? Agar orang tuanya kembali kepadanya. Ini semua milikmu ya Allah. Ini semua milikmu. Maka aku terima keadaannya. Allah tidak butuh kita. Kita yang membutuhkannya. Datanglah tepat waktu agar Allah memberikan dengan cepat apa yang kalian butuhkan. Aku harus pergi. Iya, udah deket maghrib ini ya. Waalaikumsalam. Makasih ya, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya mau membuat obat untuk diminum oleh Mas Heru dan untuk mandi. Nanti sebelum dipakai untuk mandi akan didoakan dulu oleh Panglima Langit. Proses pengobatan Mas Herudin dan juga proses menelisik akar permasalahannya sudah terlewati, dan bapak-bapak ini dan juga ibu tadi sudah langsung berkomunikasi dengan makhluk yang datang dan memberikan informasi. Apa Pak kesan-kesannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata Langit. Terima kasih atas penelusurannya dari tim Mata Langit. Kami dari keluarga tentunya mengucapkan banyak terima kasih hasil daripada penelusuran, karena dengan hasil ini tentunya saya sangat terinspiratif sekali
dengan hasil ini apa yang selama ini menjadi buah teka-teki buat diri pribadi saya, sedikit banyaknya saya sudah memahami apa akar permasalahan yang terjadi dalam diri keponakan saya. Dan untuk itu saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas penelusurannya dari tim Mata Langit, tentunya kepada tim Mata Langit, Bapak Panglima Langit dan Ibu Ratna Listi dan timnya. Sangat banyak terima kasih dari hasil kunjungan ke rumah keluarga kami atau khususnya adik saya. Lebih kurangnya itu aja dari saya. Ya, baik. Kalau Bapak sebagai ayahnya Mas Heru apa? Ya, saya juga sama mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim Mata Langit yang sudah sudi mengobati anak saya. Mudah-mudahan dengan kunjungan Mata Langit ini anak saya insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh. Terima kasih buat semua tim, kru semua. Alhamdulillah terima kasih udah berkunjung ke gubuk kami ini. Aku boleh nanya ya Mas Herudin. Mas Heru, apa rasanya tadi diobati Panglima? Sakit ya tadi ya? Sekarang gimana? Gimana? Bapak bisa menerjemahkan? Oh, kepalanya masih sakit ya. Wes sabar nanti insya Allah ada doa ya Panglima ya yang akan diberikan. Kalau Mas Herudin karena kan kesulitan ya membaca doa, nanti mungkin diwakili sama ayah dan ibunya untuk disikirkan sebagai untuk mendoakan anaknya biar penyembuhannya prosesnya cepat Ibu ya. Ibu apa kesan-kesannya Bu? Ya, saya banyak terima kasih karena udah pada datang ke sini mau ngobatin anak saya, terutama Panglima sama Ibu Ratna Listi. Itu aja ya. Semoga Mas Herudin semangat ya. Terus jangan lupa tadi pesan dari eyangnya harus ingat Allah terus, zikir, sholat. Kalau sholatnya nggak bisa yang normal ya sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk sambil berbaring gitu. Yang penting harus ingat Allah terus ya Mas ya, karena Allah yang memiliki kesembuhannya. Semangat ya Mas Heru ya. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mas Herudin ini. Ya. Memang dalam kehidupan ini segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita, semua atas kehendak dan izin Allah sebagai ujian keimanan terhadap kita. Jadi bagaimana cara kita memandangnya secara positif dengan cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dengan lebih dekat lagi kepada Allah dengan berbanyak zikir, ibadah sholatnya, karena yang namanya sihir, yang namanya bentuk ancaman, bentuk serangan apapun dari iblis kepada kita dengan konsistensi keteguhan iman kita yang kita jalankan kepada Allah, maka semua itu tidak bisa mengena ke dalam diri kita, karena sihir itu atas izin Allah baru bisa sampai artinya mengena ke diri kita. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, semua hal apapun bentuknya dalam kehidupan ini tidak akan bisa terjadi. Jadi bagaimana cara kita tetap di dalam garis kebenaran, ketuhanan dan keimanan kepada Allah, agar apa yang kita perbuat, apa yang kita sangka yang baik-baik semoga menjadi berdampak baik buat kita, diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Jadi makanya kita terus harus berprasangka positif, berprasangka baik, walaupun kita melihat sendiri nyatanya ini ada hal-hal negatif yang kita alami, tapi ya itu bagian daripada ujian orang yang beriman kepada Allah, karena semakin kita taat, semakin kuat, semakin berat ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi bagaimana cara kita tetap ikhtiar, istiqamah di jalan Allah, semuanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena kita tidak punya kuasa apapun dalam menghalangi apapun yang akan terjadi dalam diri kita, kecuali hanya dengan usaha dan doa agar kita mendapatkan takdir yang baik dan sesuatu yang baik buat kita. Selanjutnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, makanya mintalah yang baik-baik, terutama takdir yang baik buat diri kita, keluarga kita, agar Allah menuliskan garis kehidupan dan takdir yang baik terhadap diri kita, karena memang dalam kehidupan ini ada namanya kadar dan kadar, yang untung baik dan untung buruk ya, yang harus kita imani. Jadi berdoalah meminta takdir yang baik, insya Allah akhir daripada kehidupan kita husnul khotimah dan kita ditempatkan
di surganya Allah, surga terbaiknya bersama Rasulullah. Amin ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.